karenanya kita dapat menghadiri acara debat hari ini. Yang terhormat Ibu Neri, para peserta debat dan penonton sekalian. Saya Zaki Muhammad Yusuf Farinsyah sebagai moderator di sini akan memimpin debat dengan mosi siswa yang dilarang membawa motor ke sekolah tanpa SIM. Debat hari ini diwakilkan oleh dua tim, sebelah sini tim afirmasi dan sebelah sini ada tim oposisi. Kepada dua tim dipersilakan untuk memperkenalkan diri, dimulai dari tim afirmasi. Kami dari SMA 1 Budi Utomo, saya Abdiana sebagai afirmasi 1. Saya Erlangga Chandra Saputra sebagai afirmasi 2. Saya Baharudin Nuban sebagai tim afirmasi 3. Perkenalkan, kami dari SMA Budi Warman. Saya Muhammad Sadli sebagai tim oposisi 1. Saya Muhammad Safi sebagai tim oposisi 2. Saya Fadil Masudi sebagai tim oposisi 3. Baiklah, saya persilakan untuk tim afirmasi agar mengungkapkan argumen topiknya. Untuk tim afirmasi pembicara pertama dipersilakan. Kita sudah melihat banyak pelajar yang membawa motor tanpa memiliki SIM. Di sini saya akan mengatakan bahwa membawa motor di bawah umur itu hal yang positif, yaitu dengan membawa motor siswa akan menghemat waktu karena tidak menunggu angkutan umum. Yang kedua, siswa dapat menghemat uang sisi jajan karena tidak mengenakan biaya untuk membayar angkutan umum. Terima kasih. Sama. Iya. Saya tidak setuju dengan pelajar yang membawa motor tanpa adanya SIM. Karena secara aturan bagi pengemudi kendaraan bermotor akan dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 4 bulan atau sekitar 1 juta bila diuangkan. Dan meski motor dilarang, masih banyak pelajar yang masih membawa motor ke sekolah. Dan juga banyak dampak negatifnya, yaitu 1. Pelajar yang mengendarai motor ke sekolah bisa saja mengalami hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Yang kedua, dan ketika melakukan penjagaan ketat di beberapa jalur perjalanan, pihak polisi tidak akan melakukan penjagaan ketat di beberapa jalur perjalanan. Pihak Kapolsek akan menahan yang tidak mematuhi aturan lalu lintas para pelajar yang masih di bawah umur. Sekian, terima kasih. Di sini saya juga akan mengatakan bahwa membawa kendaraan tanpa SIM juga memiliki dampak positifnya. Siswa tidak merepotkan orang tua yang harus mengantar maupun atau menjemput ke sekolah. Yang paling terpenting adalah siswa merasa nyaman, siswa tidak harus berjubel dengan angkutan umum. Jika Anda ingin mengatakan sebuah banyak bukti saat ini bahwa dominan kecelakaan disebabkan karena siswa yang tidak memakai helm ataupun siswanya saja yang tidak menaati lalu lintas. Sekian, terima kasih. Saya tidak setuju dengan pelajar yang membawa motor ke sekolah tanpa SIM, karena sebaiknya orang tua harus mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah. Jika memang ayah atau ibunya tidak bisa mengantar atau menjemput, pelajar tersebut dapat naik kendaraan umum, bisa juga naik ojek langganan, atau minta antar keluarga yang sudah mempunyai SIM, misalnya kakak, om, atau tante. Bukan hanya itu saja, karena dalam secara hukum juga sudah ditegakkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di dalam wajib memiliki SIM. Jika melanggar akan dijerat pidana berdasarkan pasal 28I UU LLAJ. Adapun hal negatif bagi pelajar yang mengendarai motor tanpa SIM, yaitu 1. Bolos sekolah. Biasanya pelajar yang membawa motor ke sekolah akan bolos, terutama pelajar laki-laki. 2. Saya setuju dengan adanya siswa yang membawa motor ke sekolah tanpa menggunakan SIM. Hal itu bisa menguntungkan siswa karena siswa bisa tepat waktu sampai ke sekolah. Dan kalau dengan angkutan umum itu siswa bisa terlambat masuk sekolah karena angkutan umum itu harus menunggu dan kita belum tahu kapan angkutan umum itu nyampe. Dan di lain hal itu kedua orang tua juga kalau berhalangan bisa
siswa bisa sendiri membawa motor ke sekolah. Karena itu menguntungkan siswa agar tepat waktu. Sekian dan terima kasih. Saya tidak setuju dengan pelajar yang membawa motor tanpa adanya SIM karena secara aturan bagi pengemudi kendaraan motor yang masih di bawah umur atau tidak memiliki SIM dilarang mengendarai motor, dan bagi pengemudi kendaraan motor yang tidak memiliki SIM akan mendapatkan ancaman pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta. Dan meski dilarang untuk mengendarai motor, tapi masih banyak para pelajar yang berani untuk membawa motor ke sekolah. Sebaiknya orang tua harus mengantar dan menjemput anak ke sekolah. Jika memang ayah atau ibu tidak bisa mengantar atau menjemput, pelajar dapat naik kendaraan umum atau seperti bus sekolah atau juga naik ojek langganan atau minta antar keluarga. Dengan pelajar yang membawa motor tanpa adanya SIM, banyak menimbulkan dampak negatif. Misalnya, 1. Bolos sekolah. Rata-rata pelajar sering bolos sekolah karena sering membawa kendaraan sendiri. Ya, untuk tema afirmasi pembicaraan ketiga dipersilakan instruksinya. Saya tidak setuju dengan aturan orang tua harus mengantar anak ke sekolah dan mengenai angkutan umum. Karena orang tua bisa saja berhalangan, seperti yang saya bilang tadi, bisa berhalangan karena dia bekerja atau hal lain. Dan kalau angkutan umum itu bisa memperlambat waktu, jadi siswa bisa telat sampai ke sekolah. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Sekian, saya akan menyebutkan dari argumen topik ini, yaitu siswa dapat membawa motor bagi anak usia 15 tahun ke atas, tapi tetap harus mematuhi aturan lalu lintas yang ada. Debat dengan emosi siswa yang mempunyai SIM yang membawa kendaraan sekolah akhirnya telah selesai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.